الذي بعث رسوله صلى الله عليه وسلم لتتميم مكارم الأخلاق الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فقال قولا كريما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah diberikan taufik berupa Islam dan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sebetulnya kita ini masih ada rambu-rambu, dalam artian masih berjaga-jaga, karena kita semua mengetahui sama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tarbiyah berupa iman, berupa nasihat kepada kita dengan didatangkannya suatu wabah yang semoga dengan adanya wabah ini semakin baik lagi ke depannya nilai iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wis ora umsum Covid, wis ora umsum lah, bubar lah ya, wareg. Wis pengen bubar oh ya Pak Bu. Wis lah aja diomongi ya. Ngodong diomongi maning teka maning jelai nemen ke kowe ke. Yakin. Nganti pedagang ora oli kumpul. Penyanyi ora oli kumpul. Ustad ya ora oli kumpul, pada bae wis bareng-bareng. Dilek bareng ya. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan kepada kita suatu petunjuk dan nikmat yang besar. Alhamdulillah kota Tegar sekarang zona hijau. Masya Allah.
semoga awet ya, zona hijau awet. Aja teka maning tulung aja teka maning. Melas sing nyambet gawe, sing dodolan ponggol sepi ya. Tukang becak sepi, Gojek sepi, Grab sepi, Originnya sepi, oh sepi kabeh sih. Pan pimen. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita diizinkan atas apa? Atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa bermuajahah. Panjenengan sedoyo bisa mandeng wajah kula lan panjenengan sedoyo niku badhe bisa bermuajahah, bertatap muka. Selama berapa tahun? Ulang tahunnya corona pirang tahun ke? Setahun ya. Ora usah dirayakna lah. Yang perlu dirayakan ulang tahunnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala hantar ke muka bumi ini tidak lain untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Maka wajib kita untuk bersyukur kepada Allah atas rahmat yang besar ini. Kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para ustadz ustadzah, asatidah yang saya muliakan, yang saya hormati, para sesepuh bini sesepuh, tokoh masyarakat, baik ketua takmir masjid Baitur Rahman Bapak Muhadi yang saya muliakan, serta ketua majelis Jamiah Al-Ikhlas Masjid Baitur Rahman Mas Arfan yang saya muliakan pula, dan bapak-bapak ibu-ibu yang sudah mengorbankan waktu, harta dan tenaganya untuk terselenggaranya peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa jeripayah usaha bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ataupun tenaga dan harta, tidak mungkin kita semua berkumpul di tempat ini. Saya selaku apa nyong kemenangannya keder, selaku mas lah ya, selaku mas muda di sini mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berpartisipasi untuk terselenggaranya peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita keluarkan, baik tenaga kita, harta kita, ini menjadi kebaikan yang besar, kebaikan yang Allah akan balas, dan kebaikan yang akan memberikan kita sehat wal afiat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teringat kisahnya Sayyidina Luqman. Ketika Sayyidina Luqman membawa anaknya keluar kota, membawa keledai. Di tengah-tengah perjalanan keledainya dinaiki oleh bapaknya Luqmanul Hakim. Anaknya ngeret keledai. Ketemu wong sing luwih enom, jare wong sing luwih enom, ketemu sing wong tua. Jare wong tua kiye ngomong karo bapane sing nungkaki keledai. Wong tua kurang ajar nemen sih kon ora melas. Anake kon nuntun, kon wis kaplak kok. Mudunnya kena anake kon sing munggah. Akhirnya apa? Akhirnya nurut. Barang anake sing munggah, bapane nuntun. Ketemu nang gili wong sing luwih enom, jare sing luwih enom ngomong maring anake, "Keh kon kurang ajar nemen. Bapane kon bisa nekongkon nuntun kon enak-enakan nang dhuwur, kurang ajar keh kon. Mudun bleh." Akhirnya mudun.
Ning bisa tungkaki kabeh, bapak karo anak nungkak. Akhirnya nurut to, bapak karo anak numpak. Barang numpak ketemu penggembala weruh. Langsung ditegur loro-loro, kon kurang ajar nemen si orang melas, kowe karo keledeye. Wis meletet to, ditunggangi kon wong loro. Akhirnya apa? Dikongkon mudun loro-lorone. Akhirnya mudun tetep digeret wong loro beleh. Ketemu wong kumpulan uang, jare wong kumpulan gue ngomong, kon pada goblok nemen sih. Duwe hewan bisa dituntun tok ora tunggangi kon wong loro. Jare bapane Lukman nasihati anaknya, begitulah anakku. Setiap kita melakukan sesuatu akan ada cemohan. Kita sudah melakukan sesuatu yang dianggap betul, orang lain menganggap salah. Kita sudah melakukan sesuatu yang dinasihati oleh orang lain lagi menganggap salah. Rasulullah SAW yang melakukan kebenaran saja, bapak-bapak dan ibu-ibu, sidi paedo. Apa maning kula lan panjenengan? Pasti melakukan kebaikan itu lagi dan lagi akan mendapatkan rintangan. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita menjadi manusia pilihan Allah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia yang sabar, manusia yang lepas ataupun finish ataupun selesai dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari terus melakukan perjuangan untuk menyebarkan kebaikan. Walaupun di sekeliling kita orang-orang memusuhi, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW dimusuhi pamannya sendiri Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal. Namun Abu Thalib musuh Nabi yang menerima dakwahnya Nabi, khususiyah itu. Namun tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan abu-abu yang lain lah yang menentang dakwanya Rasulullah, Abu Sufyan dan lain-lainnya. Tapi Rasulullah SAW terus berdakwah. Sampai Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, ke Thaif dilempari batu, sanggene sing dilempar watu kula lan panjenengan kira-kira pimen, Pak Bu? Bales apa menang? Pak, Bu? Bales apa menang? Bales. Jujur nemen sih dadi wong. Ketarak ya, gelut terus kayak karo tetanggane kayak. Rasulullah SAW dilempari, dicaci, dimaki, satu pun tidak ada reaksi marah ataupun dendam. Subhanallah. Itulah junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita memperingati kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Maulid kue lahirnya Kanjeng Nabi dong, maulud kue Kanjeng Nabi ne sing moprol. Lahirnya Kanjeng Nabi tanggal pira? 17 Agustus. Tapawe oh. Tanggal pira? Pak, Bu, tanggal pira? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Ketika itu belum ada periode tahun. Karena di masa itu ada kerajaan raja yang zalim bernama Abraha membawa tentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga di situ masih menjadi simbolis tahun gajah. Wae ceritane ya. Hadirin hadirat, adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita wajib bergembira dengan apa? Dengan adanya
sosok manusia yang mulia, manusia yang bersih hatinya, manusia yang tidak punya sifat dengki, manusia yang selalu memiliki sifat penyabar, penyayang, manusia yang senantiasa memiliki sifat perhatian, manusia yang senantiasa tidak pernah putus asa dalam melaksanakan perintah Allah, dalam menyebarkan kebaikan. Siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun dakwah di Mekah. Akehe paidoh tok, ya. Dipaido, mangkane dong anak ustad dipaido nang wargane tetap semangat berjuang. Karena itu bagian dari dakwah. Seni dalam dakwah itu ada orang yang mencela, itu seni. Dong dakwah lurusan tok lah kasing ganyami lah kasing maido perlu ditanyakan. Dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah yang hak, membawa kebenaran, tidak diiming-imingi oleh sesuatu. Nabi memberikan kepada orang lain tidak ada iming-iming, tidak ada pengin dipuji. Nabi murni, semuanya Nabi lakukan itu untuk mengajak umatnya taat kepada Allah, kembali kepada Allah, menjadi manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai Nabi SAW disambut, ketika itu ada 6 utusan kaum Khajraj, yang mana 6 utusan ini mau masuk Islam. Maka di hadapan Nabi mereka bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karenanya ketika itu Nabi mengutus yang namanya Mus'ab bin Umair untuk mendampingi siapa? 6 orang utusan kaum Khajraj dari Madinah atau Yasrib. Setelah Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair, ketika itu Mus'ab bin Umair usianya 15 tahun. Kira-kira anaknya panjenengan umur 15 kue jadi apa bu? Jadi kepompong. Umur 15 tahun sih sekolah ya bu ya. Kelas pira sekolah ya? Kelas loro SMP. Loro SMP ya. Ya loro SMP. Ini Mus'ab bin Umair sudah menjadi utusan Rasulullah, sekaligus dia adalah mu'alim, pengajar. Sudah menjadi guru di usia 15 tahun. Imam Syafi'i lebih muda lagi. Umur 14 tahun Imam Syafi'i sudah dipanggil tuan guru. Dong nang Malaysia arane tuan guru, dong nang Indonesia arane kiai. Ini usia 14 tahun Imam Syafi'i sudah dipanggil tuan guru. Anaknya kulolan panjenengan usia 14 si molor bleh. Ya. Pak, jangan-jangan urung disunat malah, ya. Ini Nabi Muhammad SAW mengutus namanya Mus'ab bin Umair, usianya muda, ganteng, alim, berwibawa, punya ilmu yang luar biasa. Sampai-sampai orang Madinah itu banyak memeluk Islam sebab utusan Nabi yang namanya Mus'ab bin Umair. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi langsung disambut, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Bareng-bareng. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Disambut dengan baik.
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai suaranya nyong serak. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah kita semua sama-sama mengaku umat Nabi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, cinta kepada Nabi Muhammad tidak? Cinta tidak? Cinta tidak? Cinta. Apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Ayo, apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat itu mengaplikasikan bentuk cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti apa yang dibuat atau apa yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita sudah ittiba belum? Sudah meniru Nabi Muhammad belum? Subuh jam 7 ke? As-salatu khairum minan naum. Turu bayo. Wis diserukna nang muadzin nganti pada jebiti suaranya serak. As-salatu khairum minan naum terus. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jare sing turu wis engko gampang delat maning. Delat maning kalem. Engko ngenteni azan. Jebule azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai azan rampung, oh adzan. Engkau wis dalat maning nunggu qomat. Akhirnya wis qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya shalah, hayya falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Qomat. Dalat maning wis Bu, kalem. Si atis. Akhirnya apa? Bablas angine. Ora salat subuh. Kowe sing dipaedo wong. Dong anuk ana wong sing maedo, lah mulut-mulut apa subuhane telat kok. Akhirnya nyong sing dipaedo ya. Monine subuhe telat panjenengan. Kula ya dong anuk telat akhirnya ya. Maka kita perbaiki. Bukti cinta katanya kita cinta kepada Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi kita ikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Kecuali kita ada uzur. Yang penting kalau kita tidak mau atau tidak mampu untuk berjamaah, ya minimal tepat waktu sholat di rumah. Kalau kondisinya lagi di kantor, ya sudah sholat di kantor, kita ambil sejadah, ya. Kan bisa dari rumah bawa sejadah. Sayang, tolong sayang sediakan saya sejadah. Ini saya ada meeting di luar kota. Otomatis saya tidak bisa berjamaah ataupun tidak bisa sholat di rumah. Tolong ya sayang. Nanti kan istri menyediakan perlengkapan sholat untuk di luar. Jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Si dagang, si nusuki cilok, engko telat maning. Kiai si ana wong tukang tuat lagi ana wong rame tuku. Itu tandanya kita belum cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Baru mengaku saja mengaku cinta, tapi masih mending mengaku cinta daripada sama sekali enggak, ya. Oleh karenanya kalau bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, buktikan kita bisa mengikuti apa yang pernah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kita di tempat yang mulia sampai-sampai Allah mengatakan melalui lisan Nabi Muhammad, ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah apa? Masjid. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Wa abghadul biladi ilallahi ta'ala aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Si bisa nih pasar, ya iyo nyacak kok bojone nyenengan dinge duit 2 juta moni ora enteng pentol. Bagjane karet nang pasar ditukuk, Pak karetnya apik Pak.
ditukuni kabeh. Ya ana sing ora ana sing iya. Sing iya ngaku, sing ora ya ngaku. Pasti wong wadon, wong lanang ya pada bae. Ora sa wong wadon tok, wong lanang ya pada bae ya Bu ya. Wong lanang pada bae, mlipir-mlipir, gujuk-gujuke ora poyan karo bojone, tuku klambi, bunyung tuku klambi Bu. Kayak beli klambine wis bosok-bosok nyong siji ya Bu ya. Kayak kue Pak orang ngomong, giliran aku tuku, orang ngomong dipedo, nyenengan tuku meneng-meneng. Di pasar itu banyak setan-setan yang selalu meniupkan kepada kita nafsu, amarah dan memberikan syahwat kita itu meningkat. Sehingga apa? Apa yang kita lihat di sekelilingnya itu terasa indah. Klambine apik nemen di toko, sepatu apik nemen di toko, tas apik nemen di toko, kerudung, sarung, celana di toko kabeh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditempatkan di tempat yang mulia. Seraya kita bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ini kesempatan kita. Rumah Allah adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya. Malaikat itu pertama turun itu di masjid-masjid atau musola-musola. Sehingga kalau ada masalah lari ke masjid, sholat 2 rakaat, sholat hajat. Sahabat itu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu tidak mendapati makanan di rumah, itu Sayyidina Ali tidak ngadu kepada orang lain, percuma ngadu orang lainnya dipaedo, maning-maning kon ngutang beras maring nyong. Wis catatane wis akeh. Daripada kita dipaedo, mending kita adukan kepada masalah yang kepada Tuhan yang memiliki permasalahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali punya masalah, di rumahnya tidak ada makanan, sedikit pun Sayyidina Ali tidak meminta kepada Rasulullah, padahal Rasulullah adalah apa? Ayah atau mertuanya. Karena Fatimah adalah anak Nabi Muhammad SAW. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu tidak meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Melainkan ketika itu Sayyidina Ali pergi ke masjid, sholat 2 rakaat. Ketika mengerjakan sholat 2 rakaat, pulang ke rumah, berkata kepada istrinya, apakah sudah ada makanan? Kata istrinya Fatimah, belum ada wahai suamiku. Sayyidina Ali pergi lagi ke masjid, sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke rumah, bertanya kepada istrinya, wahai Fatimah istriku, apakah sudah ada makanan? Maka Fatimah menjawab, wahai suamiku, belum ada makanan. Maka Sayyidina Ali sholat lagi pergi ke masjid. Sampai di masjid Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mengerjakan sholat hajat, meminta kepada Allah. Setelah itu Sayyidina Ali betul-betul memohon kepada Allah pertolongan, sehingga di waktu itu Allah memberikan pertolongan kepada Sayyidina Ali. Ajibnya gilingan gandum yang dimiliki oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ketika itu berputar dengan sendirinya. Maka Fatimah mendengar gilingan gandum itu berputar, kaget. Langsung dilihat, tiba-tiba gilingan gandum itu berputar dengan cepat. Yang ajibnya lagi, gilingan gandum itu bisa mengeluarkan gandum lagi. Padahal tidak ditaruhi gandum dan padahal tidak ada gandumnya ketika itu. Maka ketika itu Sayyidina Ali pulang dan Fatimah menceritakan peristiwa ini kepada suaminya. Maka diajaknya suaminya untuk melihat itu. Ternyata betul Sayyidina Ali menyaksikan dengan mata kepala sendiri, gilingan gandum itu berputar dengan cepat mengeluarkan gandum. Sampai-sampai Sayyidina Ali kaget. Akhirnya Sayyidina Ali menengok. Ternyata ketika dibuka banyak sekali gandumnya. Maka peristiwa ini diceritakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau seandainya kamu tadi tidak menengok isi gilingan gandum itu, maka niscaya gilingan gandum itu akan berputar sampai hari kiamat.
Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa? Karena Sayyidina Ali ngadunya kepada Rob yang memiliki permasalahannya. Hari ini kita jarang sekali, apalagi mungkin kita tidak pernah mengajarkan anak kita untuk berkeyakinan betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekarang sudah mulai dididik oleh orang tuanya, namun tidak disadari orang tuanya menaruh keyakinan yang tidak betul atau kurang pas. Karena apa? Terkadang seorang ibu itu memberikan peringatan kepada anak, jikalau anak itu ada permintaan atau hajat, pasti namanya orang tua perempuan itu menisbatkan semuanya kepada bapak. Bu, nyong njaluk tuku tas oh bu. Si tasnya kenapa nang? Tasnya wis bolong bu. Ya wis oh, njaluk nang bapak ben ditokokna. Minta kepada bapak. Salah apa tidak? Salah apa tidak? Pak, Bu, salah apa ora? Salah apa ora? Sing salah siapa, sing ora siapa? Salah apa enggak? Kalau mengatakan salah atau tidak salah, betul. Hanya saja dalam pendidikannya itu yang salah. Mintanya anak kepada bapak itu betul, wajar, namanya anak. Gak bisa kita menyalahkan anak. Kok njaluk maring bapak? Mana njaluk maring Gusti Allah? Sembayang. Ya gak mungkin anak disuruh seperti itu. Salahkan siapa? Pembelajaran orang tua. Orang tua seharusnya mempelajari kepada anak, wahai Ananda yang aku cintai, anak ibu. Kon pengen apa sih nang? Pengen tas? Yuk bareng-bareng yuk munajat. Maring Gusti Allah. Semoga Gusti Allah maringi kesenangane Ananda. Dilatih seperti itu Pak. Kenapa? Supaya anak itu punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang akan mengabulkan semua permintaan hambanya. Sehingga ketika anak dilatih seperti itu, anak akan tumbuh berkembang dengan baik dan sudah pasti akan menaruh hormat kepada orang tuanya. Jangan salahkan anak ketika anak durhaka kepada orang tua. Jangan menisbatkan istilah durhaka itu kepada anak saja. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada orang tua yang durhaka. Ada seorang anak yang ketika itu bandel. Karena kebandelannya orang tuanya mengadukan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, ini anak saya bandel sekali, tolong berikan nasihat. Kata Sayyidina Umar, panggil anakmu ke sini. Setelah dipanggil, betul nak, kamu melakukan ini dan itu? Dia menjawab, wahai Amirul Mukminin, apakah kewajiban orang tua terhadap anak? Anak malah berbalik bertanya kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar berkata, an yantaqiya ummahu. Kewajiban orang tua adalah memilihkan ibu yang baik, wa yuhassina ismahu, dan memberikan nama yang baik, wa yuallimuhumul kitab, dan mengajarkan Al-Qur'an kepada anak. Lantas anak itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak memberikan kepadaku orang tua yang baik. Ibuku adalah dari keturunan negro, orang Majusi. Saya diberikan nama oleh bapak saya namanya Kumbang. Dan saya tidak pernah diajarkan satu huruf pun tentang Al-Quranul Karim. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, kamulah adalah bapak yang durhaka kepada anak. Anaknya diarani kaper, per. Ya, Joni. Anaknya dinamani Joni Christian. Kayaknya apik ke Christian, ya, diarani Christian. Anak maning sing apik diarani Farji. Aramane mambu Arab. Nyun sewu Farji kue kemaluan.
aja muni mambune arep-arep tok terus dipasang namanya bocah. Farji apik ke Farji. Artinya apa sih kemaluan kue Farji? Ya. Dong Fajri beda ya. Fajri itu fajar ya. Fariha, farhan itu kegembiraan, kesenangan. Jadi jangan sembarangan mentang-mentang anak krungu Farji kaya apik ke mak. Engko dong mamane wis babaran arani Farji bae ya mak. Jebule dudu arane artine kue kemaluan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu memberikan nama yang baik kepada anak. Ya jangan sampai anak itu dinamai dengan seenak kita. Wis tak namani Abdul Jebet, ben kon jebet terus seumur hidup. Kurang ajar bele bapak anak karo ibune. Tak arani Abdul Remuk, ben kon remuk terus. Ampun. Anak wong tua kayak gini ya. Laka kayaknya ya. Cuma dong diteliti anak pak, bu anak temenan, pirang-pirang bocah arane semrawut, arane Naruto, kue tak geni, api, tau kue manjing berarti manjing lah ke geni, rasain lo. Makanya kalau tidak tahu makna nama itu tanyakan kepada ahlinya. Jangan kalau kita nggak tahu terus langsung main comot saja, tanyakan kepada ahlinya, kepada para alim ulama, para habaib, orang-orang soleh, tanyakan kepada mereka. Pak Kiai, niki kulo gadah lare alit badhe dinamai nopo niki Pak Yai sing leres, sing semoga mangke dadi anak sing soleh lan soleha, ya. Itu meminta nasihat kepada para alim ulama. Ya. Kalaupun kita sudah mempersiapkan nama, tetap nama ini kita sowankan kepada para alim ulama, baik atau tidak nama ini, kiranya ulama itu ngomong baik, sudah kita pakai nama ini untuk anak kita. Kemudian apa? Mengajarkan anak kita itu untuk mengenal Al-Qur'an. Nyun sewu, akeh wong tua kongon maca Al-Qur'an. Pangapurane. Mohon maaf karena apa? Karena kurangnya pendidikan orang tua terdahulu. Sehingga apa? Jangan salahkan. Kembali lagi salahkan kepada orang tua. Kurangnya pendidikan anak untuk mengenal Al-Qur'an sehingga apa di usia sudah tua itu kongon ngapal, kongon baca ya kangelan oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin bacane. Si bener apa sih? Alamin oh ya. Karena apa? Karena tidak dilatih. Tidak dipembelajari oleh orang-orang soleh. Sehingga apa? Bacanya semrawut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Banyak itu. Banyak saya temui. Ketika saya dakwah itu di tempat, saya banyak menemui bacaan-bacaan imam yang mohon maaf bukannya saya lebih pintar dari mereka, tetapi mohon maaf kurangnya pendidikan Al-Qur'an sehingga menjadi bacaannya kurang. Tadi kan enak kok ya Mas Arul, merinding mendengarkan suaranya. Beliau anak Ustadz Suratno, teman saya Ustadz Suratno. Beliau Ustadz Suratno adalah qori. Saya tanya sama Mas Arul, belajar nang di Mas karo bapak. Betul. Memanfaatkan orang tua untuk belajar Al-Qur'an itu baru anak yang soleh. Anak sekarang, nak ngaji nak, ngobu telat maning kenyong lagi game online. Bonggan siapa dicekeli HP, remuk kok ya, kon wong nakota terus. Det tong ora ditukukna, kayak pan jebur kali det anaknya aku. Si bisa nih jebur kali. Bu kenapa ngosek-ngosek?
nanti waninya kelading. Anak sekarang sampai seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagaimana nanti dia tumbuh berkembang dengan baik kalau seperti itu jadinya. Oleh karenanya mari kita membina anak kita dengan baik. Ada banyak tempat-tempat di mana ya dibuka pelajaran Al-Qur'an. Nyun sewu, kalau jenengan sudah percaya kepada ustadz yang Anda yakini, Anda percayakan dengan sepenuh hati. Nyun sewu ustadz kue nang madrasah TPQ majelis ngajar anak wong pirang-pirang, pan digebak ya melasi anake wong, pan ditendang ya melasi anake wong, dong ditendang nangis tuture bapane dionjogi ustadz manjing Kapolres, kan angel ya. Monine ustadz mata duitan. Nyun sewu madrasah pira sih sewulane bu? Pira bu? Anaknya jenengan nang madrasah pira sewulan? Pira? Bu, anaknya panjenengan nang madrasah sewulane pira? 10.000. Pantes 10.000. Nggak belajar agama pantes 10.000. Nyong takon pantes belah. Nyong orang nuturi nggak nyong. Jadi pengen anaknya pinter, sedangkan jenengan tidak menunjang untuk menunjang untuk para ustadz yang mendidik anak Anda. Terkadang malah Anda maido, ustadz apa? Anaknya nyoro diulang aja, wis orang sengaji lah daripada orang diulang ngaji. Kita sudah menaruh sesuatu yang salah. Sehingga apa? Pantas anak kita nggak bisa ngaji. Karena apa? Karena kita sudah sangka buruk. Kalau kiranya kita tidak senang dengan ustadz yang membimbing anak kita, jangan sekali-kali kita terucap ataupun jangan sekali-kali kita maidoh ustadz itu. Karena apa? Karena bisa membalik kepada anak panjenengan semua. Cukup Anda diam, Anda mindahkan anak Anda ke tempat lain. Sudah, nggak usah menjelekan madrasah ini dijelekan. Madrasah ke gurune semrawut mana? Enggak usah. TPQ ustazah semrawut, enggak usah. Anda kalau mau memindahkan anak, pindahkan saja tanpa harus mengorek kesalahan orang lain. Karena apa? Karena akan berakibat fatal bagi anak-anak Anda. Oleh karenanya mari kita mempercayakan kepada pembimbing-pembimbing kita. Ya, kalau kita sudah yakin di tempat ini ya sudah lillahi ta'ala, malah kita harus berkata kepada ustadz dan ustazahnya, Ustadz nyuwun sewu dibimbing ya, kulo titip anaknya kulo tolong dibimbing ben dadi wong apik, wong bener. Nah itu kan seneng ustadz dipoyani kayak gitu. Kadang anak orang dipoyani nang ustadz wis ngajar-ngajar tok. Oleh karenanya mari kita saling bekerja sama. Anak pinter nggak usah apa Pak Bu, anak pinter nggak usah apa. Nggak wong tua karo anggo anaknya besok tua anak bisa ngaji kue ora isin. Tadarus Al-Qur'an teka. Anane tadarus Al-Qur'an secuil ora bisa ngaji. Si ora bisa ngaji pan tadarus Al-Qur'an nang masjid ya isin nanggung isin. Oleh karenanya yang sepuh ya sudah dimaklumi. Tetapi anak generasi kita ini harus dibimbing dengan baik. Oleh karenanya mari kita bekerja sama untuk melestarikan agama kepada anak-anak kita, keluarga kita, dan kita berharap anak-anak kita menjadi orang yang soleh, soleha, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang akan mengangkat derajat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati anak kita, menitipkan Al-Qur'an yang mulia kepada anak kita, dan kita berharap anak kita menjadi orang yang jujur, orang yang dirindukan oleh orang lain, orang yang dirindukan oleh kedua orang tuanya, dan dijadikan anak yang akan meneruskan generasi orang tuanya dengan generasi yang baik dan mencetak kualitas yang baik lagi dengan keturunan-keturunannya yang terus akan berjalan sampai hari kiamat.
dan kita berharap kepada Allah, Allah mematikan kita bersama keluarga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.